Bisa ngerti nje? Marah berdiri suruh duduk, duduk masih marah kasih teh dingin, kasih teh dingin saya marah, rangkul bawa ke tempat tidur, kelonan, pasti hilang marahnya. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan jangan senang marah. Ibu-ibu tahu ndak istrinya Nabi yang suka marah siapa? Istri Nabi yang suka marah siapa? Pak, kalau jenengan punya istri senang cemburu, ndak usah khawatir, itu seperti istri Nabi yang namanya Aisyah. Aisyah itu kalau marah diam 1000 bahasa. Ya toh? Aisyah satu ketika ngobrol-ngobrol tiba-tiba diam. Nabi ngerti, wong biasanya Aisyah itu yo aktif kok lo tiba-tiba diam. Oh berarti Aisyah marah. Ndak lama Aisyah terus berdiri, langsung masuk ke dalam kamar, tidak ada salam, tidak ada kalam kepada Rasulullah, langsung masuk ke dalam kamar. Maka Nabi ngerti istrinya dalam keadaan marah, maka orang marah tidak boleh berlama-lama. Innal ghadaba minasyaiton, karena marah itu asalnya dari setan. Jadi kalau ada orang suka marah, berarti dia temannya setan. Pak, kalau bapak sama istri bela pendapat, yang cepat emosi suami apa istri? Suami apa istri? Ada yang bilang suami, ada yang bilang istri. Yang duluan cepat emosi itu temennya setan. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah masuk ke dalam kamar, ngerti Aisyah marah, Nabi tidak ngomong. Aisyah sudah duduk di pojok kamar, maka Nabi mendekati Aisyah duduk, kemudian tangannya dijulurkan ke ujung hidungnya Aisyah, seraya kulit tangannya diletakkan di ujung hidungnya Aisyah, kemudian dielus-elus, Bu. Lalu oleh Nabi dipanggil ya Humairah, panggilan kesayangan Nabi kepada Aisyah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, maukah aku ajarkan sebuah doa kepadamu? Kalau doa ini kamu baca, maka sirnalah kemarahanmu. Maka Aisyah diberi doa. Doa ini penting. Yang senang marah, punya hipertensi, doa ini baca sehingga bisa mengendalikan diri. Apa isinya? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan. Sudah. Yang gampang emosi, gampang marah, punya hipertensi, doa ini penting untuk dihafalkan, dibaca. Termasuk Pak Lurah yang urusannya banyak. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Sehat walafiat. Nggak usah direpotin oleh urusan-urusan yang lain. Beliau insya Allah memakmurkan semua warganya. Amin ya Rabbal. Kalau semua warganya masuk surga, yang pertama megang bendera surga nanti Pak Lurah. Ya Pak Lurah. Nek warganya punya masalah, yang tanggung jawab pertama ya Pak Lurah. Nek warganya punya banyak hutang, goro-goro hubungan dengan rentenir, yang tanggung jawab Pak Lurah. Ala rentenir kok diperbolehkan masuk. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi itu doanya. Jadi Nabi ketika Aisyah marah ya ndak ditanya. Lah ibu-ibu wis ngerti marah, suaminin dekat, Bu, jenengan marah toh. Wis jelas-jelas marah kok saya ditanya. Marah apa ndak yo malah tambah marah. Maka oleh Nabi Aisyah dielus, disentuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, resepnya kalau istri bapak-bapak marah, mohon maaf ndak usah dilayani dengan lisan. Karena kosa kata ibu-ibu lebih lengkap dari bapak-bapak. Bapak-bapak pasti kalah. Kalau beradu argumentasi, beradu omongan pasti kalah. Tapi kalau urusan sentuh menyentuh, siapa yang lebih jago, Bu? Ibu-ibu napa bapak-bapak? Bapak-bapak.
Maka untuk menghilangkan kemarahan suami istri dengan cara disentuh pada sentuhan kasih sayang, dipanggil dengan panggilan kasih sayang, lalu baca doa apa? Allahumma ghafirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Sudah hafal doanya? Nah, nanti kalau tidak hafal WA saya aja. Yang merasa sering gampang marah, yang punya hipertensi, nanti baca doa itu, insya Allah sehat walafiat. Nanti tidak gampang marah. Nah, maka dikatakan al-ghadabu minasyaiton. Marah itu temannya setan, dia setan itu. Tapi Allah mengatakan kepada setan, setan, kamu goda semua anak keturunan Adam, semuanya bisa kamu goda. Tapi ada satu anak keturunan Adam yang tidak bisa kamu goda. Siapa mereka? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah, dia hatinya tidak bisa digoda. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, punya kekuasaan gampang tergoda oleh kekuasaannya, seperti Pak Lurah. Tapi alhamdulillah, walaupun sudah jadi lurah bertahun-tahun, nyatanya ya sehat walafiat, selamat sampai sekarang. Kita doakan sampai purnanya beliau sehat walafiat dan tidak ada masalah di dalam pemerintahannya. Yang kedua, orang yang kaya. Orang kaya itu gampang kena goda oleh setan jadi orang sombong. Tapi orang miskin juga gampang jadi rakos dan pembohong. Maka kalau sampai misalnya, Bu, jenengan kalau beda pendapat sama suami, yang gampang duluan marah suami nopo istri? Istri ya? Oh, Pak, saya kasih resep. Kalau sudah istri jenengan marah, jenengan wes langsung ngerti istri jenengan dikuasai oleh setan. Setan itu hanya takut kepada zikrullah. Jadi kalau istri jenengan wes bengok-bengok marah, itu pun Pak, jenengan ora usah jawab. Dideketi mawon, dideketi saja, terus pegang ubun-ubunnya, Bu. Nyebut, langsung jenengan tirukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Sembuh Pak, istri jenengan tidak jadi marah. Pripun Bu? Jenengan marah ya toh? Suami jenengan rak jawab. Cara untuk menyembuhkan orang marah karena dipengaruhi oleh setan, pegang ubun-ubunnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Kira-kira marahnya jenengan hilang napa mboten? Oh malah tambah marah. Welelele. Pak, ingat-ingat Pak, kalau sudah dibacain zikir kok saya tetap marah, berarti setane bintang 5. Dosisnya harus ditambah. Berarti zikir was ora mempan. Pakai apa? Pakai bacaan ru'yah. Oh kan? Ru'yah sing pendek. 1 surah Al-Fatihah, sing nomor 2 Al-Kafirun, sing nomor 3 Qul huwallahu ahad, nomor 3 Qul a'udzu birabbil falaq, nomor 5 Qul a'udzu birabbin nas. Jadi istri jenengan bengok-bengok dibacain zikir yo tambah marah, dosisi tambah Pak. Terus langsung tangan kiri meluk, tangan kanan pegang ubun-ubun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sembuh Pak. Sudah ya? Itu cara ngatasi marah. Nah sekarang ibu-ibu, suaminya pulang dari kantor langsung marah-marah di rumah. Kata Rasulullah, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau ada orang marah dalam posisi dia berdiri, maka ibu-ibu tinggal bilang suami, Mas, kalau jenengan marah, tolong jenengan duduk dulu, nanti saya dengarkan apa marah jenengan. Itu artinya apa? Suruh berpindah dari berdiri duduk.
Kalau suaminya sudah duduk, kata Nabi, pasti marahnya menurun. Ternyata setelah suami ibu-ibu turun, kok marahnya masih kencang. Maka kata Nabi, falyatawaddo, menyentuh air yang segar. Maka caranya ibu-ibu, Mas duduk dulu jenengan, lalu ibu-ibu ke belakang ambil teh. Jangan teh anget, ndak marahi tambah marah. Tehnya kasih es sedikit biar sejuk. Setelah itu dibawa, Mas sebentar, jenengan kalau memang marah minum dulu teh ini. Kalau sudah minum nanti saya dengarkan marahnya jenengan. Kalau suami ibu-ibu sudah minum teh dingin, sudah masuk itu anyep ke dalam perut, maka kata Nabi marahnya suami pasti sudah turun. Loh, minum teh dingin kok masih marah? Berarti jenengan harus ngerti, ini setannya jenderal bintang 5. Ora cukup dengan pakai air sejuk. Maka kata Nabi, langkah terakhirnya apa? Falyadtoji idza ghadiba ahadukum falyadtoji. Apa artinya falyadtoji, ibu-ibu? Suami jenengan rangkul, bawa ke dalam kamar, terus kelonan bareng. Bu, Pak, kira-kira nek dijak kelonan seh marah apa ndak? Hilang, Bu. Bisa ngerti nggih? Marah berdiri suruh duduk. Duduk masih marah kasih teh dingin. Kasih teh dingin seh marah, rangkul bawa ke tempat tidur, kelonan, pasti hilang marahnya. Setuju napa mboten, Pak? Setuju, Bapak-bapak. Pun jadi marah jangan dibiarkan lama-lama. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua.